Sahabat yang terkasih, channel penyegaran rohani saling mengingatkan saja mempersembahkan video berjudul Mutiara-Mutiara Kasih untuk Hidup Pribadi dan untuk Hidup Kita Bersama. Mari kita ikuti bersama. Tuhan telah menempatkan orang-orang di dalam kehidupan Anda dengan tujuan agar Anda dapat menjadi berkat bagi mereka. Jangan hidup untuk menerima, tapi hidup untuk berbagi. Sahabat yang terkasih, hidup bukanlah tentang menemukan diri sendiri, tapi hidup adalah bagaimana membangun diri sendiri. Dari sebab itu, apapun dirimu, dimanapun engkau berada, jadilah orang yang baik dan benar, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain dalam menjalani kehidupan bersama setiap hari. Mutiara-mutiara kasih untuk hidup kita pribadi dan hidup kita bersama yang disampaikan di dalam video ini sangat berdampak langsung pada kehidupan diri sendiri secara pribadi dan kehidupan kita bersama setiap hari. Mari kita mulai membaca dan mendengarkan serta merasakan dampaknya. Pertama, apa langkah awal dari cinta? Tahukah kita apa langkah awal yang harus dilakukan sebagai tanda kita mencintai seseorang atau seseorang merasa dicintai oleh kita? Tahukah kita apa yang menggetarkan hati kita ketika seseorang yang tidak kita kenal tiba-tiba menyapa kita dengan menyebutkan nama kita? Ternyata, mengenal nama seseorang dan diucapkan dalam sapaan yang akrab dan ramah adalah langkah awal dari cinta yang nyata kepada seseorang. Hal ini pasti dialami setiap orang. Dari sebab itu, marilah kita belajar untuk mengingat nama siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita untuk selalu menyapa mereka dengan nama. Misalnya, saat membalas WhatsApp mereka melalui handphone atau jika bertatapan muka dengan mereka, kita mengawali pembicaraan dengan tegur sapa. Apa kabar Jimmy? Apa kabar Sylvie? Memang, menyebut nama seseorang atau nama kita disebut oleh seseorang kelihatannya hal sederhana, namun sering kita tidak menyadari bahwa hal yang sederhana ini justru pengaruhnya sungguh sangat dirasakan dalam jalinan hati kita dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita bersama setiap hari. Semoga kita mulai menjadi pelaku cinta yang nyata dengan mendahulukan sebutan nama dalam berkomunikasi dengan siapapun, dengan cara apapun, kapan saja, dan di mana saja. Kedua, menguasai diri. Kita harus cerdas dan tahu bagaimana keluar dari situasi rumit tertentu. Kita harus tahu bagaimana mempelajari setiap situasi dan tidak terbawa oleh dorongan hati. Kita harus belajar mengendalikan nafsu dan dorongan hati kita, seperti yang dikatakan oleh seorang petinju terkenal. Kita tidak harus banyak memukul untuk memenangkan pertarungan, tetapi kita harus tahu di mana dan kapan harus memukul. Jagalah hati dan pikiran agar kata dan tindakan kita tidak memukul hati orang lain sampai mereka sakit hati. Bersikaplah sopan, sederhana, lemah lembut, dan rendah hati dalam menjalani kehidupan bersama. Ketiga, aku ada untuk orang lain. Apakah kita mengakui bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan bukan milik kita sendiri? Dan apakah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, sebagian kita gunakan untuk kesejahteraan hidup kita, dan sebagian lagi kita bagikan kepada sesama yang berkekurangan? Bersikaplah dengan tidak memihak dan menerima semua orang apa adanya mereka. Alangkah indahnya jika semua orang bisa mengucapkan dan melaksanakan pesan indah tersebut. Memang, kita harus memperlakukan semua orang secara sama. Kita tidak boleh berteman hanya demi mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Kita harus mengembangkan rahmat kemurahan hati
dan sifat terbuka untuk menerima semua orang. Sekarang, bertanyalah kepada diri kita masing-masing, bagaimana sikap kita terhadap orang lain? Apakah kita memperlakukan semua orang dengan cara yang sama? Atau apakah kita dekat dengan orang-orang tertentu saja, hanya karena mereka populer atau berpengaruh? Penting untuk diingat bahwa tanggung jawab kita adalah untuk bekerja sama, tidak terbatas hanya pada bantuan materi saja, tetapi juga termasuk menyumbangkan waktu dan bakat tertentu yang kita miliki untuk mendukung kesejahteraan bersama. Mari kita hidupi bersama pesan penting ini. Aku ada untuk orang lain. Keempat, masalah hidup tergantung gaya hidup kita. Dalam kehidupan bersama, sering kita mendengar ungkapan ini, hidup ini sudah susah, maka jangan menambah susah lagi. Atau, hidup ini penuh dengan masalah, maka jangan menambah masalah lagi. Itulah ungkapan dari mereka yang sungguh-sungguh mengalaminya. Namun, apakah hidup ini memang sesulit itu? Mari kita ikuti pencerahan ini. Memiliki lebih sedikit berarti lebih sedikit beban, lebih sedikit kecemasan, dan lebih sedikit stres setiap hari. Itulah cara terbaik untuk menjalani hidup yang sederhana. Bagaimana hidup yang sederhana itu? Hidup sederhana adalah membuang hal-hal yang berlebihan dan fokus pada hal-hal yang paling penting bagi diri kita. Dan kemudian ciptakan cara yang paling sederhana untuk mewujudkannya. Tidak semua dari kita menyadari bahwa banyak masalah yang kita hadapi saat ini justru disebabkan oleh gaya hidup kita yang rumit karena pilihan pribadi kita. Dari sebab itu, belajarlah untuk hidup dengan gaya hidup minimalis, yaitu jauhkan dan tinggalkan yang tidak penting, minimalkan kebutuhan hidup, dan maksimalkan rasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Silakan bertanya pada diri sendiri, apakah hidup saya terasa sibuk dan rumit? Kelima, semua berasal dari Tuhan. Tahukah kita bahwa semua yang kita miliki saat ini bukanlah milik kita, tapi milik Tuhan? Memang, kita telah bekerja keras, bahkan bekerja sangat keras untuk mendapatkan apa yang kita miliki sekarang. Tetapi, sadarkah kita bahwa tanpa Tuhan, kita tidak mungkin menjadi sukses? Ingatlah bahwa bukan melalui usaha kita sendiri kita dapat mencapai kesuksesan, tetapi Tuhanlah yang mengizinkan kita untuk menjadi sukses dan berada di tempat atau posisi kehidupan yang layak, bahkan sangat layak seperti saat ini. Hidup ini singkat. Oleh karena itu, marilah kita membalas kemurahan hati Tuhan dengan membantu orang-orang miskin dengan bakat, waktu, dan harta yang kita miliki, selagi kita masih diberi kesempatan hidup bersama mereka di dunia ini. Percayakah kita bahwa ketika kita memberi kembali kepada Tuhan, kita membiarkan Dia memberkati kita lebih banyak lagi? Keenam, tidak ada jalan pintas menuju hasil yang besar. Hidup adalah sebuah proses. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah sebuah proses, dan tidak ada yang dicapai dalam sehari. Kita membutuhkan kerja, waktu, dan kesabaran untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup kita. Namun, terkadang kita merasa sepertinya kita tidak berkembang sama sekali untuk mencapai tujuan tersebut. Apa kuncinya? Jawabannya adalah tetap sabar dan tetap tekun, melakukan apa yang terbaik semampu kita, dan apapun hasilnya, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa. Tentang hal ini, Paus Clemens XI mengingatkan kita demikian. Lakukanlah hal-hal yang seolah-olah Tuhan tidak ada, dan percayakan hal-hal yang Anda lakukan kepada Tuhan seolah-olah Anda tidak ada.
Ketujuh, apa yang menjadi milik Tuhan? Pertanyaan jutaan manusia sekarang adalah, apa yang menjadi milik Tuhan yang harus kita berikan kepadanya? Apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai jawabannya? Hanya ada satu kata yang paling tepat untuk kita hadiahkan kepada Tuhan, adalah waktu yang harus kita berikan secara cuma-cuma kepadanya. Waktu kita sehari-hari untuk berdoa, seperti saat bangun tidur di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Waktu mingguan yang harus kita berikan secara cuma-cuma kepadanya, yaitu pada hari yang sudah ditentukan agama kita masing-masing untuk beribadat kepadanya. Selain itu, masih ada bentuk-bentuk kegiatan agama dan pelayanan lainnya di dalam komunitas kita yang perlu kita hadiri dan berpartisipasi secara cuma-cuma. Lalu, mungkin ada yang bertanya, apa yang akan saya terima dengan memberikan kepada Tuhan? Apa yang menjadi hak Tuhan? Jawabannya adalah kita akan menerima ketenangan pikiran dan ketenangan hati di dunia ini, dan kita akan mendapatkan tempat di sorga ketika perjalanan kita di dunia ini dinyatakan telah berakhir. Artinya, semuanya sudah selesai. Kedelapan, hindari selera memilih tempat dan pemimpin ibadat. Hargai setiap kesempatan untuk bisa beribadat. Hindari selera memilih pemimpin ibadat karena menyukai khotbahnya, dan hindari selera memilih lokasi ibadat karena faktor ketertarikan. Mengapa kita harus menghindari kedua hal tersebut? Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Bahkan Tuhan lebih menyukai tempat ibadat yang sederhana, karena di tempat seperti itulah hati manusia diuji. Tuhan ingin melihat apakah dalam beribadat hati kita mau menyembah dan memuliakan Dia, ataukah hati kita mau memuliakan pribadi yang memimpin ibadat dan tempat ibadat yang mempesona karena kemegahannya. Siapakah yang sebenarnya kita muliakan? Tuhan atau pemimpin ibadat? Pernahkah kita berpikir bahwa ada sekelompok umat tertentu yang tidak dapat beribadat karena tidak memiliki tempat ibadat? Sahabat yang terkasih, kita baru saja mendengar dan membaca mutiara-mutiara kasih untuk hidup pribadi dan hidup kita bersama. Bagi yang berminat dengan channel ini, silakan ketik saja di Google Penyegaran Rohani SMS dan klik nama channel tersebut. Ada 90 video yang sudah tersedia, baik video yang berdurasi panjang maupun video yang berdurasi pendek, yaitu video short. Beberapa video yang digemari, di antaranya 1. Catatan kehidupan 1 sampai dengan 70. 2. Sumum Bonum 1 sampai dengan 7. 3. Siapa sebenarnya ibu kandung kita? 4. Siapa sebenarnya ayah kandungnya? 5. Menata hidup bersama guru kehidupan. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.
Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini. Atau, lengkapnya, penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Sekian, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.